Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur pada Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersekutu bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau pujikan pujian Bapa lembutkanlah hatiku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku, dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, terima kasih atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang masih kami rasakan di pagi ini Tuhan. Kami tahu dalam setiap rancangan hidup kami Engkau selalu terlibat dan Engkau selalu memberikan kemenangan bahkan pembelaan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami bersyukur atas segala kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih kalau sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu.
Engkau sertai, Engkau kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap pujian yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu, bahkan bisa menyenangkan hati-Mu. Tuhan, jamah kami semuanya, urapi kami semuanya tanpa terkecuali, sehingga suasana surga turun di tengah-tengah kami, sehingga sukacita itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Selamat pagi, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan untuk bisa datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini adalah suatu anugerah yang cukup luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita akan naikkan hari ini. Bersuka karena Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Amin. Siapkan hati kita untuk menerima sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tertanam dalam hidup kita, sehingga hidup kita dimanapun kita berada, kita akan bisa menjadi berkat. Haleluya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah.
sanggup memuluhkan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Amin. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Inilah yang menjadi pengakuan kami. Sungguh Kau Allah yang sanggup menyelesaikan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu Bapa, biarlah kami semakin hari semakin berharap dan berserah hanya kepadamu. Karena Kau sungguh Allah yang mampu menyelesaikan segalanya dalam kehidupan ini. Biarlah iman kami semakin hari semakin bertumbuh, berbuah lebat hanya untuk kebesaran nama-Mu. Kamu sempurnakan setiap pujian dan penyembahan kami yang telah naik ke hadirat-Mu, sehingga pujian dan penyembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat-Mu, dan nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kau mengurapi kami semuanya supaya kami benar-benar fokus mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami, hati yang terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Apapun firman-Mu yang akan Kau sampaikan dalam ibadah ini, biarlah kami terima dengan lemah lembut. Biarlah kami mau melakukannya dalam kehidupan ini, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan di belakang salib-Mu, biarlah hikmat-Mu menaungi hamba-Mu ini, sehingga apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu benar-benar berasal dari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih kuasa kegelapan yang tidak
tinggal diam, yang hendak merusak konsentrasi kami dalam mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau mau patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami memiliki semangat dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami memiliki kekuatan dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirman-Nya Tuhan, kami siap mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Selamat pagi, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik kita yang hadir di gereja pagi ini, maupun Bapak Saudara yang mengikuti ibadah sesi yang kedua secara online di rumah masing-masing. Dalam minggu ini, khususnya tanggal 21 hari Rabu yang kemarin kita bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini, ya, salah satu tokoh atau pahlawan wanita Indonesia yang pada masanya memiliki satu keinginan untuk mengubah kehidupan dari wanita-wanita yang ada pada waktu itu, yang sedikit banyak memang mengalami satu keadaan yang belum maju, masih banyak kalah dengan pria atau laki-laki. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, di kesempatan pagi ini saya ingin mengajak kita membaca dalam Injil Markus pasal 16. Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Markus pasal 16 ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Kalau sudah ditemukan, mari kita membacanya bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Raden Ajeng Kartini merupakan tokoh pahlawan wanita dari Indonesia yang merupakan tokoh emansipasi, persamaan hak kehidupan di tengah-tengah masyarakat, yang kalau kita perhatikan bahwa bangsa kita memiliki banyak juga tokoh pahlawan wanita, ada beberapa yang lain. Tetapi kita akan perhatikan sosok ini dengan pahlawan iman yang ada di dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama ada Deborah, ya, ada Ruth, mungkin ada juga Naomi. Tetapi di dalam Perjanjian Baru ada satu tokoh yang bernama Maria Magdalena. Siapakah sesungguhnya Maria Magdalena? Nanti kita akan perhatikan dengan seksama tentang apa sesungguhnya yang dituliskan oleh Alkitab. Kalau kita perhatikan pada tokoh pahlawan wanita kita, Raden Ajeng Kartini,
Ini memang ada satu perubahan yang begitu luar biasa bagi wanita-wanita Indonesia hari ini. Kalau dahulu peran dari wanita hanya terbatas pada hal-hal tertentu, ada yang mengatakan hanya pada sumur, dapur, kasur. Tapi ini didobrak begitu rupa, sehingga hari ini, sekarang ini Bapak Saudara, wanita-wanita yang ada di Indonesia khususnya, hampir juga ada di semua bidang atau lini kehidupan. Sopir bus ya ada, yang menerbangkan pesawat ya ada, tambal ban ya ada, saudara. Apalagi direktur, saya rasa juga banyak. Nah ini tidak lepas dari jasanya Kartini. Nah kembali dalam Alkitab bacaan kita pagi ini, Maria Magdalena. Sesungguhnya siapakah tokoh ini? Dia adalah seorang perempuan Yahudi yang berasal dari Magdala. Salah satu dari murid Yesus. Magdala ini sebuah kota yang ada di pinggiran dari Galilea. Sehingga pada akhirnya dikenal dengan Maria Magdalena. Salah satu pahlawan iman yang nanti kita akan lihat kiprahnya seperti apa. Sehingga ini juga perlu untuk memacu secara khusus wanita dan juga kita semua sebagai umat Tuhan untuk berperan aktif bukan saja bagi keluarga kita, bagi gereja kita, tapi juga di tengah masyarakat dan sampai pada lingkup yang lebih luas kepada bangsa dan negara kita. Kebangkitan Yesus dan peran wanita Kristen di geliat bangsa. Itu tema kita di kesempatan pagi ini. Mari kita akan perhatikan siapakah Maria Magdalena. Dalam Lukas pasal 8, Injil Lukas pasal 8, ayat yang pertama sampai 3, tadi pagi sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Willy dalam renungannya. Saya akan bacakan Lukas pasal 8 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Tidak lama sudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Maria Magdalena merupakan salah satu wanita yang menjadi murid Yesus, yang senantiasa mengikuti kemana Yesus pergi memberitakan Injil bersama dengan murid-muridnya. Karena memang ada beberapa tokoh wanita yang lain selain Maria Magdalena. Seorang yang telah dilepaskan dari 7 roh jahat. Jadi Maria Magdalena salah satu tokoh wanita yang mengikuti kemana Yesus memberitakan Injil bersama dengan murid-muridnya, bahkan ia merupakan salah satu dari perempuan-perempuan yang melayani rombongan itu, rombongan Yesus, dengan kekayaan mereka. Seringkali orang salah. Seringkali Maria Magdalena ini dalam terjemahan mereka ada yang mengatakan sebagai wanita yang berdosa yang mengurapi Yesus. Ya, padahal bukan.
bukan sosok itu. Ini memang dia bernama Maria. Seorang yang telah beroleh kasih karunia dari Yesus. Ia yang kerasukan setan dilepaskan. Sehingga pada akhirnya ia mengikut Yesus dengan setia. Ini luar biasa. Seorang wanita yang dengan gigih, dengan setia, dia tahu keberadaan hidupnya dari dirasuki roh jahat, sampai dia dilepaskan. Dia beroleh karunia dari Tuhan, sehingga pada akhirnya dia dengan kesetiaan yang begitu hebat, ia mengikuti Yesus kemanapun Yesus memberitakan Injil. Bahkan menyokong pekerjaan yang ada dengan kekayaan mereka. Ini luar biasa. Yang kedua, kita perhatikan. Dalam Matius pasal 27, Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-55 dan 56. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Yang kedua, saudara, siapakah Maria Magdalena? Salah satu wanita yang pada waktu Yesus disalibkan itu ada. Meskipun ada juga beberapa wanita yang lain. Para pria, para murid-murid Yesus, Petrus, Yohanes, tidak disebutkan. Mulai kocar-kacir, lari, takut dan sebagainya. Tetapi beberapa perempuan ini, wanita-wanita ini salah satunya, Maria Magdalena, mereka ada berdiri melihat dari jauh ketika Yesus disalibkan dan mati. Saksi dari kematian Yesus. Para wanita-wanita. Jadi Maria Magdalena bersama dengan Maria yang lain merupakan saksi hidup tentang peristiwa Yesus disalibkan. Bahkan mereka, para wanita dan secara khusus Maria Magdalena adalah tokoh yang menyaksikan langsung dari kebangkitan Yesus. Injil Yohanes pasal yang ke-20. Bapak Ibu nanti bisa perhatikan di dalam pasal 20 ayat pertama ya sampai dengan yang ke-18. Bagaimana pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar Maria Magdalena pergi ke kubur ya untuk melihat bagaimana keberadaan mayat Yesus. Ya sudah menyiapkan rempah-rempahnya. Tetapi yang terjadi adalah batu yang menutupi kubur itu sudah bergeser. Bahkan ia masuk ke dalam dan mendapatkan Yesus tidak ada di sana. Sehingga dia berlari menemui para murid, menyampaikan pada Petrus, mengatakan, Tuhan telah diambil dari kubur. Dulu pertamanya tidak tahu bahwa Yesus telah bangkit, lupa mereka. Ya, dikatakan ayat 2, ia berlari mendapatkan Petrus dan murid yang lain, Tuhan telah diambil dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Para murid ikut ke kubur Yesus, melihat tidak ada memang Yesus di sana. Dan setelah para murid pergi, Yesus menampakkan diri kepada Maria
Magdalena. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka bahwa itu adalah penunggu taman. Ia lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Yesus menampakkan diri secara khusus kepada Maria Magdalena. Ia yang menyaksikan kubur Yesus yang kosong. Dan Maria Magdalena adalah saksi dari kebangkitan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 hal yang kita bisa lihat tentang tokoh wanita yang bernama Maria Magdalena. Seorang yang telah dilepaskan dari kuasa roh-roh jahat. Yang pada akhirnya dengan setia mengikut kepada Yesus kemanapun Yesus pergi. Yang kedua, Maria Magdalena adalah salah satu dari wanita yang menyaksikan langsung bagaimana Yesus disalibkan dan mati. Pada akhirnya dikuburkan. Dan yang ketiga, Maria Magdalena adalah salah satu dari wanita yang pergi ke kubur dan menjadi saksi dari kebangkitan Yesus. Jadi kalau kita memperhatikan dari apa yang terjadi, kita dapatkan sebuah gambaran dengan jelas dari satu sosok yang bernama Maria Magdalena. Yang pertama tentang bagaimana Maria Magdalena mendukung dengan sungguh-sungguh pekabaran dari Injil. Bagaimana ia mendukung Yesus bersama murid-muridnya memberitakan Injil. Hendaklah ini menjadi pembangkit semangat bagi wanita, bagi kaum wanita di tempat ini, bagaimana semua juga terlibat aktif di dalam memberitakan Injil. Kalau dalam kehidupan persekutuan, ya, dalam kehidupan bergereja, kalau saya memperhatikan, saya rata-rata yang maju itu memang kaum wanita. Kaum pria, ya enggak tahu ketinggalan selangkah atau berapa langkah di belakang. Bahkan dalam organisasi GBPS saja, komisi perempuan ya, kalau di GBPS bilangnya komisi perempuan, itu lebih maju. Banyak kegiatan. Yang pria ya sudah, santai saja sudah. Ini, bagaimana kita sebagai wanita-wanita perlu mendukung dengan sungguh tentang pekabaran Injil. Kompak, bersatu, ya, bahkan membangun kesetiaan di dalamnya. Lalu yang kedua, kita bisa melihat dari gambaran seorang Maria Magdalena. Dia adalah sosok yang tangguh, sosok yang kuat dalam menghadapi persoalan. Para pria lari ketika melihat Yesus ditangkap, Yesus disalibkan. Tetapi para wanita, dia menyaksikan apa yang terjadi pada waktu itu. Seringkali justru para wanita itu lebih kuat ketika menghadapi persoalan, menghadapi tantangan, menghadapi masalah yang ada di dalam kehidupan ini. Kalau mungkin pria dia bekerja dari pagi sampai sore,
sudah selesai saudara ya. Tapi kalau wanita, mulai dari pagi sampai pagi lagi tidak selesai. Semua dikerjakan. Bapak Ibu Saudara, jadi kita bisa melihat dari Maria Magdalena. Menggambarkan tentang pentingnya kita mendukung pelayanan pekabaran Injil. Yang kedua, Maria Magdalena merupakan sosok yang tangguh dan kuat di dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam hidup ini. Selama kita hidup, kita tidak akan pernah lepas dari masalah. Bahkan mulai bangun pagi kita membuka mata kita, masalah itu sudah ada. Cuman kita dapat menyelesaikan. Ada hal yang kita belum dapat diselesaikan. Ada hal yang sederhana, bisa jadi persoalan, tapi ada hal yang berat, meskipun jadi sebuah persoalan, tapi dapat ditangani dengan baik. Yang ketiga, bagaimana pentingnya kita, secara khusus, bagaimana gambaran dari Maria Magdalena menjadi saksi dari kebangkitan Yesus. Kebangkitan itu diberitakan, kebangkitan itu disaksikan. Meskipun mungkin orang tidak percaya. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat kalender, mau tidak mau orang juga harus mengakui bahwa hanya satu pribadi yang namanya Isa Al-Masih yang mati, bangkit, lalu naik ke surga. Nanti tanggal 13 kita peringati. Kenaikan Isa Al-Masih. Ya, memang ada banyak yang tidak tahu naik kemana. Saya pernah ditanya sama tetangga saya, Pak, Isa Al-Masih itu naik kemana sih? Naik ke surga. Kita harus mengakui itu. Bahwa inilah yang menjadi dasar iman dan pengharapan kita sebagai umat-umat pilihan Tuhan. Sebagai wanita-wanita. Bahkan sebagai umat daripada Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua hal sebagai bentuk peran dari wanita Kristen di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa ini yang mesti kita kerjakan bersama. Sebab Kartini sebagai pahlawan bangsa ini memberikan contoh dan keteladanan. Maria Magdalena sebagai pahlawan iman juga memberikan contoh dan keteladanan. Yang pertama, marilah kita sebagai istri, sebagai ibu, memberikan sebuah keteladanan iman kepada anak-anak dan mendukung suami di dalam keluarga untuk melayani Tuhan. Ini yang pertama yang harus dikerjakan. Mendukung keluarga untuk melayani Tuhan. Ulangan pasal 6, ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Ayat ini tidak asing sebetulnya, kita sangat mengenal ayat ini. Demikian firman Tuhan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini sesuatu yang diajarkan, yang diingatkan terus oleh Musa kepada orang-orang Israel untuk mengenalkan tentang Allah yang esa, Allah yang menjadi sumber pertolongan hidup mereka. Demikian juga kita.
tugas dari wanita, tugas dari istri adalah menolong para suami untuk mengatur kehidupan dalam keluarga. Termasuk salah satunya adalah mendidik anak-anak. Kenalkan tentang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Itu warisan dari orang tua. Hari ini yang belum menikah tentu akan menikah dan memiliki keluarga. Yang hari ini sudah berkeluarga, sudah memiliki anak, tentu dia juga akan mewariskan ini kepada anak-anak. Yang sudah menjadi kakek atau nenek juga akan mewariskan itu kepada anak dan cucu mereka. Mungkin orang bisa mewariskan harta, benda, kekayaan. Bisa cepat habisnya, saudara. Dalam sekejap bisa habis. Tapi seringkali orang lupa bahwa warisan iman, kesetiaan dan kepercayaan kepada Tuhan itu penting. Itu hal yang utama. Sehingga dalam mengajarkan tentang iman dan kesetiaan kepada Tuhan, dimanapun berada, ajarkanlah dengan sungguh-sungguh. Ini tugas kita sebagai murid-murid Tuhan. Ini tugas wanita sebagai istri atau ibu dalam memberikan sebuah keteladanan iman kepada anak-anak dan senantiasa mendukung suami, mendukung keluarga di dalam melayani Tuhan. Ini peran wanita Kristen yang harus dikerjakan. Dunia membutuhkan kita, dunia membutuhkan terang Kristus. Yang kedua, bagaimana wanita dapat mengembangkan setiap keberadaannya dalam lingkungannya, memberikan arah kepada masyarakat yang ada sekitar kita. Pada perkembangan ada sosialnya, ekonominya, politiknya. Tentu ini tugas kita, saudara. Hari-hari ini di tengah-tengah kesulitan, adanya pandemi ini, bagaimana semua mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, tugas kita sebagai wanita-wanita, sebagai murid-murid Tuhan adalah tetap kita berharap pada Tuhan dan kerjakan sesuai dengan apa yang menjadi bagian kita. Secara ekonomi, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah tidak ada lagi. Tetapi ada terobosan-terobosan baru. Ya, di era digital ini, saudara ya, apa saja bisa dijual sekarang. Tidak perlu punya toko, tapi bisa jualan. Bahkan omsetnya juga besar. Wah, luar biasa. Memang masanya seperti itu. Secara sosial, apa peran kita? Mungkin kita sebagai pelajar, mungkin kita sebagai pegawai negeri, ada peran-peran yang kita bisa kerjakan di sana. Sebab ini yang diharapkan oleh Tuhan. Kolose pasal 3, ayat yang ke-23, memberikan satu penegasan tentang seharusnya apa yang kita perbuat, hendaklah semua adalah bagi Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Semua mesti dikerjakan dengan kesadaran penuh untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersama menyadari tentang peran kita sebagai murid-murid Tuhan. Secara khusus pagi ini kita melihat salah satu tokoh iman dalam perjanjian baru, yaitu Maria Magdalena, yang memberikan sebuah keteladanan tentang pentingnya mendukung pekabaran Injil, memberikan sebuah keteladanan pentingnya menjadi sosok yang kuat dan tangguh dalam
menghadapi tantangan. Merupakan sosok Maria Magdalena yang menjadi saksi dari kebangkitan Yesus. Oleh karena itu marilah dalam perenungan singkat kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai wanita-wanita Tuhan, ingat tugas kita, tanggung jawab kita untuk kita bersama membangun iman dan kesetiaan kita, membangun kesetiaan dalam ibadah kita, sambil memberitakan kabar baik, tetap menjadi kuat, teguh dalam menghadapi tantangan, persoalan, dan yang ketiga, jadilah saksi-saksi dari kebangkitan Yesus yang Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan sama-sama berdiri, kita akan naikkan pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Pujikan dengan sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abba, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Pakailah setiap kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Kau yang menjamah setiap batin dan hati kami, Kau yang mengubahkan hidup kami Tuhan. Engkau yang mengajar takut akan Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebagai bagian dari bangsa ini, kami memiliki tokoh pahlawan wanita, Raden Ajeng Kartini, yang merupakan salah satu sosok yang mengubah dari kehidupan wanita-wanita yang ada di bangsa ini. Di dalam Alkitab kami memiliki banyak tokoh pahlawan wanita. Dalam perjanjian lama ada Deborah, ada Ruth, bahkan dalam perjanjian baru kami melihat ada salah satu tokoh, yaitu Maria Magdalena, yang begitu mengasihi Yesus, setia melayani Yesus dan rombongannya, bahkan dengan kekayaan yang ia miliki. Karena dia sadar dia telah dibebaskan oleh Yesus dari roh-roh jahat. Demikian pula kami Tuhan. Kami sadar bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Biar dengan demikian kami dapat memberi apa yang kami miliki, sebab ini juga adalah miliknya Tuhan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Maria Magdalena menjadi tokoh yang sanggup, kuat, mampu, cakap menghadapi tantangan. Berdiri di dekat di mana Yesus mati disalibkan. Bahkan Maria Magdalena, tokoh yang menjadi saksi dari kebangkitan Yesus. Tuhan terima kasih, biar wanita-wanita Tuhan yang ada di tempat ini juga memiliki peran yang sama sebagai pemberita kabar baik, sebagai wanita-wanita yang mengasihi Tuhan, membangun keluarga dalam takut akan Tuhan, menjadi pendukung dari suami-suami yang ada bagi mereka yang sudah menikah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini untuk kemurahan-Mu dalam kami boleh beribadah. Kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan untuk kesehatan Bapak Ibu Gembala. Tuhan jamah kiranya Engkau yang akan memberikan kesembuhan, bahkan saudara-saudara kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah imannya Tuhan berikan kekuatan baru, yang hari-hari ini sedang bergumul Tuhan juga tolong. Sumber pengharapan kami sama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan berkati. Hari-hari ini ada banyak hal yang sedang terjadi, biar Tuhan tak memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa ini, sehingga mereka dipenuhkan hikmat dari Tuhan untuk dapat memimpin bangsa kami. Pandemi yang masih ada, Tuhan juga tolong kiranya biar dapat ditangani sedemikian rupa, sehingga semua masyarakat yang ada dapat beraktivitas bagaimana adanya dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan kiranya memberikan perlindungan yang sama. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, tunaikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang bersama dengan membawa damai sejahtera, kasih, kemurahan, perlindungan, bahkan berkat-berkat melimpah berasal dari Bapa di sorga dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, serta penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus yang akan menopang, menolong hidup kita bersama, mulai dari pagi ini sampai Maranatha.
Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri dalam ibadah kami pagi ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Yang pertama, tiap Senin sampai Sabtu jam 4:30 pagi ada doa pagi di gereja. Kemudian tiap Rabu jam 6:30 malam ibadah doa malam masih secara online. Dan Sabtu jam 5 sore ada ibadah kaum muda remaja. Ibadah kaum muda remaja ada perubahan, biasanya 5:30 mulai Sabtu besok dimulai jam 5 sore. Untuk minggu depan, ibadah seperti biasa 3 kali, jam 6, jam 9, dan jam 5 sore. Bapak Ibu yang beribadah di gereja tetap diharapkan untuk memberikan informasi atau pendaftaran supaya dapat dikontrol jumlah yang hadir. Untuk ibadah sekolah minggu masih dilakukan secara online tiap minggu jam 4 sore. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.